Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nalifa Nuriza. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi, program studi Manajemen Pendidikan Islam. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Usul Fiqh dengan dosen pembimbing Bapak Ahmad Nur Subah MSI, dan saya akan menjelaskan materi tentang ijma. Ijma. Di sini saya akan membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, unsur-unsur ijma dan syarat-syaratnya. Yang kedua, pengertian ijma dan dasar-dasarnya. Yang ketiga, macam-macam ijma. Yang keempat, kehujahan ijma dan seluk-beluknya. Di antaranya kehujahan ijma sore dan kehujahan ijma sukuti. Yang pertama, pengertian ijma. Ijma secara bahasa berarti kesepakatan berniat atau bermaksud. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 15, yang artinya, maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka memasukkan dia, dan di waktu dia sudah ada di dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Dan juga sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 71, yang artinya, maka kepada Allah lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakannya. Ijma secara istilah adalah kesepakatan semua mujtahid dari umat Nabi Muhammad dalam suatu masa terhadap hukum syara. Yang kedua, unsur-unsur ijma. Unsur-unsur yang harus ada dalam ijma. Yang pertama, ada kesepakatan. Yang kedua, ada sejumlah orang-orang yang beristihad. Yang ketiga, terjadinya kesepakatan para ahli setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Yang keempat, kesepakatan sejumlah mujtahid tersebut masih dalam satu generasi. Yang kelima, materi yang disepakati oleh semua mujtahid adalah masalah-masalah hukum syar'i. Unsur-unsur tersebut akan saya jelaskan. Yang pertama, ada kesepakatan. Maksudnya, semua mujtahid telah bersepakat tanpa ada seseorang pun yang keluar dari kesepakatan tersebut. Untuk melihat ada tidaknya kesepakatan dapat dilihat melalui 3 cara. 1. Melalui perkataan qauli yang jelas. 2. Perbuatan fi'il yang nyata. Bersikap diam, sukut. Yang kedua, ada sejumlah orang yang beristihad. Jika pada kenyataannya dalam suatu masa tidak ditemukan sejumlah mujtahid, maka tidak mungkin akan terjadi kesepakatan ijma. Oleh sebab itu, pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, tidak ada kesepakatan ijma, sebab beliau SAW sendiri yang menjadi mujtahidnya. Mujtahid itu harus memenuhi beberapa syarat, seperti pertama, harus terdiri dari umat Muhammad. Yang kedua, harus beragama Islam, dewasa, berakal sehat, dan ahli dalam bidang istimbat hukum. Yang ketiga, terjadinya kesepakatan para ahli setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sebab semasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, beliaulah yang menjadi sumber hukum melalui wahyunya yang diberikan kepadanya. Sehingga jika ada kesepakatan ijma, maka jadilah kesepakatan tersebut sebagai sunnah takriri, dan di antara mereka ada yang menyalahi, maka hilanglah kesepakatan ijma tersebut. Yang keempat, kesepakatan sejumlah mujtahid tersebut masih dalam satu generasi. Maksudnya, jika ditemukan sejumlah mujtahid dalam satu generasi, tetapi mereka tidak bersepakat dalam menentukan hukum suatu kasus, maka ini tidak bisa dikatakan kesepakatan atau ijma. Misalnya, terjadi perbedaan pendapat di antara para mujtahid dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kasus-kasus sebagai berikut. Kasus yang pertama, kumpulnya zat kakek dengan saudara mayat yang dikenal dengan kasus zat ma'al ikhwah. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat terkait perolehan berbagai waris untuk saudara, yaitu satu, sebagai ulama mengatakan saudara dapat bagian sebab dimahjub oleh zat. Sebagian ulama lain mengatakan keduanya mendapatkan bagian warisan. Kasus yang kedua, kasus hukum wajibnya niat dalam berwudu, bertayamum, dan mandi. Dalam hal ini para ahli hukum berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, sebagai ulama mengatakan niat hanya wajib ketika bertayamum, sedangkan ketika berwudu dan mandi tidak wajib. Yang kedua, sebagian ulama lain mengatakan bahwa niat itu wajib pada semuanya, baik ketika berwudu, bertayamum, maupun mandi. Yang kelima, materi yang disepakati oleh sejumlah mujtahid adalah masalah-masalah hukum syar'i. Materi yang disepakati tersebut tanpa melihat domisili mereka masing-masing. Begitu juga tidak melihat suku, budaya, dan sekte mereka. Akan tetapi, jika kesepakatan tersebut terjadi hanya pada suatu daerah, hal ini tidak bisa dinamakan kesepakatan atau ijma. Begitu juga
jika terjadi hanya pada sebagian besar di antara mereka. Ini pun tidak bisa dikatakan sebagai kesepakatan atau ijma. Jika yang tidak bersepakat adalah kelompok minoritas, sedangkan yang bersepakat adalah kelompok mayoritas, maka ini berarti masih terjadi perselisihan serta penilaian salah pada satu pihak dan benar pada pihak lainnya. Dengan demikian, syarat-syarat yang harus ada dalam ijma adalah sebagai berikut. 1. Yang bersepakat adalah para mujtahid. 2. Harus dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ketiga, anggotanya harus dari umat Muhammad SAW. Yang keempat, kesepakatannya harus yang berhubungan dengan syariah Islam. Macam-macam ijma. Ijma sorry, semua mujtahid mengemukakan pendapat mereka masing-masing, lalu salah satu pendapat mereka disepakati bersama. Ijma suhuti, ketetapan hukum sebagian mujtahid tentang suatu kasus yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tapi mereka diam dengan sikap yang tidak jelas apakah ketetapan tersebut diterima atau ditolak. Maksud dari ijma sarih, semua mujtahid mengemukakan pendapat mereka masing-masing, lalu salah satu pendapat mereka disepakati bersama. Misalnya, contoh yang pertama, sebuah kasus memerlukan ketetapan hukum pasti. Lalu semua mujtahid berkumpul di suatu majelis, kemudian mereka mengeluarkan pendapat mereka masing-masing. Setelah itu mereka menyepakati salah satu dari pendapat mereka yang tergelar dalam majelis tersebut. Kasus yang kedua, suatu kasus timbul, lalu seorang mujtahid memberikan fatwa tentang kasus tersebut, kemudian mujtahid lain berfatwa sama dengan fatwa mujtahid pertama, lalu mujtahid ketiga mengamalkan apa yang telah difatwakan oleh kedua mujtahid tersebut, demikian seterusnya sehingga semua mujtahid menyepakati pendapat mujtahid pertama. Ijma suhuti, maksudnya bisa dikatakan sah jika memenuhi kriteria di bawah ini. Kriteria yang pertama, diamnya para mujtahid tersebut benar-benar tidak menunjukkan sikap sepakat atau menolak. Sekalipun demikian, jika ternyata ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya kesepakatan yang dilakukan oleh sebagian mujtahid, maka ini tidak bisa dikatakan ijma suhuti, tetapi ijma sharih. Begitu juga ditemukan indikasi penolakan yang dikemukakan oleh sebagian mujtahid, maka ini tidak bisa disebut ijma. Masa diamnya para mujtahid terhitung lama, yang jika masa tersebut dipakai untuk membahas persoalan cukuplah memadai. Yang ketiga, kasus yang difatwakan oleh sebagian mujtahid tersebut termasuk kasus yang bersifat ijtihadiyah yang bersumber dari dalil-dalil yang bersifat daniyah. Menurut Imam Hanafi, dalam ijma terkandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kebulatan dapat terwujud apabila pendapat seseorang sama dengan pendapat yang lain. Yang kedua, apabila ada seorang tidak sependapat, tidak ada ijma tanpa kesepakatan secara keseluruhan ijma tidak terjadi dan hanya pendapat terbanyak yang dapat dijadikan hujah. Yang ketiga, jika pendapat di suatu masa itu keluar dari seorang mujtahid, hal itu bukan termasuk ijma. Yang keempat, kebulatan pendapat harus real, artinya semua menyatakan baik dengan tulisan, lisan, atau isyarat. Yang keenam, kesepakatan yang berlaku hanya untuk mujtahid bukan yang lain. Yang ketujuh, kebulatan pendapat dari kelompok tertentu bukan ijma. Tetapi yang dimaksud dengan ijma di sini adalah ijma seluruh umat bersepakat. Terjadinya ijma disebabkan oleh berbagai hal, yaitu yang pertama, karena pernah terjadi dan hal itu diakui secara mutawatir. Yang kedua, pada masa awal Islam, para mujtahid masih sedikit dan terbatas sehingga memungkinkan bagi mereka untuk melakukan ijma dan menetapkan suatu ketetapan hukum. Akan tetapi ijma yang diakui validitasnya oleh ulama ahli usul hanyalah ijma sahabat karena jumlah sahabat yang sedikit pada zamannya. Yang ketiga, ijma pada zaman sekarang sangat sulit terjadi, karena jika seluruh mujtahid umat Nabi Muhammad SAW berkumpul, artinya sedunia berkumpul untuk bersepakat dalam menetapkan suatu ketetapan hukum. Yang keempat, ijma tidak mungkin terjadi, tidak akan ada, dan tidak akan pernah ada, karena persoalan agama sejak diutus Nabi hingga kiamat merupakan masalah yang disepakati. Sekian yang dapat saya paparkan. Apabila banyak kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.